menggambar sebuah devil head. Devil head. Wah, kepala setan, kepala iblis. Jadi tasnya Mhm. saya ajak ngomong. Oke. Pernah ketemu nggak? Nggak. Saya pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semua, kembali di channel Nokian Suara. Ini podcast ala-ala nih mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi pada hari ini gue pengen bikin podcast bersama bintang tamu yang spesial. Aduh, siapa tuh bintang tamunya? Nah, gue juga belum kenal. Nah, Untuk itu kita kenalan dulu. Siapa namanya mas? aku Ah, perkenalkan nama aku Ananda Ashraf Ramadan Mas. Pane. Ananda Ashraf Ramadan Pane. Iya. Orang mana mas? Aku sebenarnya aslinya orang Medan. Orang Medan. Ayah ibu itu orang Medan soalnya. Oke. Tapi aku lahir di Jakarta jadi ya. Tapi udah lama nggak balik ke Medan apa? Setiap Hampir lebaran enggak hampir tidak pernah lagi kalau bisa. Udah pernah lagi. Nggak pernah lagi. Cuma kalau ibu masih sempat kali. Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini nih kita akan ngebahas tentang hal yang cukup apa ya, kontroversial kali ya. Apa tuh? Aduh, kontroversi. Aku sedikit takut soalnya. Enggak, insya Allah nggak apa-apa. Ini takut netizen atau para penonton takut membuli jadinya jadi ada Santai. cerapunan gitu. Jadi gue dengar-dengar lu katanya mantan satanisme tuh gimana ya? Coba boleh diterangin gak sih? Sebelumnya saya yang harus nanya nih, Anda tahu dari siapa? Jadi gini, Nah. gue punya temen ya kan, Ya. namanya Mas Dio. Oh. Sekarang dia emang kerja bareng gue juga. Oh gitu. Ada ini juga kayak promosi segala macam buat di studio juga Oke, gitu kan. iya. Ya udah gini aja dah, gue punya temen nih, dia mantan Aduh. Nah, gue juga pengen mengundang kamu kayak gitu. Kenapa gue langsung tertarik? Karena menurut gue ini adalah informasi penting buat masyarakat. Penting untuk untuk dijadikan. Soalnya ini agak sedikit bahaya nih kalau orang-orang yang mungkin sedikit fanatik mengetahui hal ini. Insya Allah Bisa bahaya nih, saya bisa I got di. your backup man. Oke. Santai. Jadi mohon perlindungannya, mohon jangan bully saya, netizen, lindungi saya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang masih mengikut satanisme, nanti ngobrolnya sama saya. Karena kami di bawah ada Wabah. Insya Allah aman. Insya Allah. Oke mas, sekarang bisa nggak lu coba ceritain sedikit dulu lah, gimana awalnya lu bisa sampai ya mengikuti aliran ini? Oke, sebelumnya gue perkenalkan dulu dari mungkin belum mengetahui bukan Ashraf Ramadan. Umur gue tahun ini harusnya 27 tahun, insya Allah masih dikasih sama Allah. Saya asli orang Medan, saya dari Cibubur. Sekarang saya Pada di kesempatan kali ini sebenarnya senang tapi sekaligus takut ya. Oke. Karena ini hal yang mungkin apa ya, agak sedikit sensitif. Oke. Untuk orang-orang yang awam mungkin biasa aja, cuma mungkin untuk orang-orang yang paham akan di bidang ini mungkin sayanya yang bahaya karena saya tahu dampaknya akan seperti apa. Tapi untungnya itu dulu. Nah, Itu dulu. gitu kan. Betul. Sekarang saya sudah tidak lagi berada atau mengikuti aliran tersebut. Oke, jadi begini. Daripada kita berlama-lama, tapi nggak apa-apa juga lah ya, kita santai lah ya. Santai. Kita jangan terlalu terburu-buru. Kita pokoknya, jadi bedanya di channel gua sama pondok gua ini mas. Ya. Kalau gua lebih apa ya, lu mau sambil ngerokok, Oh ya, bebas aja bebas ya. Ya, yang penting tidak mengandung unsur sara, Betul, kriminal, betul. Oke, Dan oke, kata-kata oke. kasar ya dan kan. pornografi ya. Oke, lanjut mas. Sebelumnya gini, aku ingin mengklarifikasikan dulu bahwa bukan yang apa ya, bukan orang yang memuja, istilahnya begitu. Oke. Kita ketahui bahwa sebenarnya memang agak
serem orang-orang mengetahui, dan jarang sekali, mungkin jarang banget kali ya di Mm-mm. Indonesia ini ada yang mungkin mengikuti aliran tersebut gitu. Mm-mm. Tapi ya saya tekankan sekali lagi di paling awal untuk teman-teman sekalian di sini yang menonton bahwa saya tidak memuja atau tidak berdoa sedikit pun Oke. di dalam aliran tersebut. Jadi Mm-mm. oke, saya akui saya memang dulu Illuminati berat, Oke. saya satanis berat, Oke. saya antichrist berat, Mhm. saya juga one eye berat, Mhm. saya juga sering mempropagandakan one eye with triangle in Oke. everywhere. Oke. Tapi sekali lagi saya tidak memuja dan tidak berdoa pada hal-hal tersebut. Oke. Saya hanya bisa dibilang saya sangat suka, itu aja. Mhm. Saya tidak bisa bilang mengidolakan karena idola saya Nabi Muhammad SAW. Oke. Saya hanya menyukai hal-hal tersebut Mhm. yang kemudian itu orang melihatnya seperti apa ya, mindset orang-orang menganggap bahwa wah satanis, wah pemuja setan, wah Oke. Paham. antek-antek dajal lah kalau netizen bilang Iya, kayak gitu. benar-benar. Enggak, no please, jangan membuli atau menjudge saya seperti itu, tidak. Saya menyukai hal itu, ya. Mm-mm. Saya berdoa atau memohon pada hal-hal itu, tidak ya. Saya tidak berada di aliran itu dan tidak masuk di sekte manapun. Saya tidak mau masuk seperti Freemason juga, saya tidak. Jadi saya pun alhamdulillah sampai saat ini masih Islam. Oke. Alhamdulillah saya juga terlahir di keluarga yang Islam. Mm-mm. Hanya saja dari awal itu sebenarnya gini, dulu saya ini mengidap sebuah penyakit, Mas. Oke. Penyakit ini mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, nama penyakit saya ini sindrom malabsorpsi. Sindrom malabsorpsi. Malabsorpsi. Ya. Malabsorpsi. Oke, apa tuh? Coba. Jadi itu sebuah penyakit yang Mhm. saya idap itu selama 13 tahun. Penyakit yang saya idap selama 13 tahun itu sebuah penyakit yang berada di pencernaan seseorang. Mhm. Jadi ini penyakit mengenai pencernaan lah. Saya juga nggak tahu kenapa saya dari kecil tiba-tiba sudah diberikan penyakit seperti itu, karena Oke. ya itu kehendak Allah. Saya Betul. hanya bisa mensyukuri dan menjalaninya saja. Betul. Kemudian dari penyakit ini ternyata nggak gimana ya, agak berat juga buat saya untuk menjalani kehidupan dengan penyakit yang seperti ini, karena ternyata dampaknya itu sangat besar. Oke. Banyak teman-teman saya yang menjauhi saya. Mhm. Kemudian orang-orang di sekitar mungkin langsung underestimate gitu ya Oke. ke saya. Jadi Dikucilkan lah gitu ya. bener banget. Lebih kurangnya. Oke. Jadi saya mungkin dari kecil Mhm. bisa dibilang itu have no friends. Oke. Sama sekali ya, punya teman, cuma nggak bisa yang mereka saya anggap sahabat. Dari dulu tuh, dari kecil bener-bener dari semenjak saya pertama kali sekolah tuh saya bener-bener tidak punya teman gitu ya, bener-bener saya tuh hidupnya sendirian, dikucilkan gitu kan. Oke, sampai segitu dulu. Itu awal mulanya dari sebuah penyakit. Kalau teman-teman nanya, loh apa hubungannya penyakit sama dengan mengikut satan gitu ya kan gitu. Oke, kemudian kan saya berarti nggak punya temen dong. Benar. Mungkin di sini agak ekstrim atau agak gimana ya, agak lebay, tapi ya memang begini adanya. Ini yang saya alami. Jadi karena tidak punya teman sama sekali. Tapi keluarga nggak ada yang masalah kan? Keluarga dengan penyakit lo itu pada saat itu? Keluarga karena kan memang sudah mengetahui penyakit ini. Keluarga justru mensupport. Sangat mensupport sekali supaya saya sembuh, bahkan terutama untuk ibu saya tercinta. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dia selalu mensupport saya, bahkan dia yang berjuang supaya saya bisa sembuh. Bayangkan perjuangannya dia untuk menyembuhkan saya selama 13 tahun. Luar biasa. Saya sungguh-sungguh sangat berterima kasih pada Allah sama ibu saya, dan akhirnya alhamdulillah saya juga sudah bisa sembuh. Nah, kemudian karena pihak keluarga juga sudah tahu, tapi kan mereka tidak tahu kalau saya ini nggak punya teman gitu kan. Benar. Karena kan mereka ngelihatnya ya udah baik-baik sekolah aja gitu baik-baik aja gitu. Pulang sekolah segala macam gitu. Biasalah hal itu. Karena saya nggak punya teman, saya nyari teman dong. Oke.
Karena saya tahu saya tidak akan bisa mendapatkan teman di kehidupan nyata saya. Mhm. Saya mencari teman di kehidupan lain. Oh, gue paham nih. Jadi kesannya tuh kayak lu apa ya? Zaman sekarang bilangnya teman khayalan kali gitu ya. Bener banget. Kalau kita di Islam mungkin bilangnya ya temen goib gitu Ya, kan. bener Oke. banget itu dia teman Oke, gue. oke, paham gua. Kemudian saya cari teman sendiri gitu Mhm. kan. Cuma karena seiring berjalannya waktu, Mhm. saya mencari sebuah teman, sebuah sahabat. Lebih banyak kepedihan, Mhm. lebih banyak caci makian mungkin, atau ya lebih banyak kehidupan-kehidupan atau hal-hal negatif yang masuk dalam diri saya gitu yang saya terima. Mhm. Dan dengan kondisi usia saya masih sangat muda saat itu, jadi menerima sesuatu itu nggak gampang saya filter gitu kan. Ya Kelas namanya berapa pada saat itu, Mas? itu bener-bener masih SD kelas 1 ya. Wih, Iya, SD kelas 1 justru saya udah mengidap penyakit itu sebelum sekolah. Tapi Mhm. ketika pas SD kelas 1-nya itu, ya harusnya ya bisa dong nemuin teman-teman gitu Heeh. kan, bahkan duduk sebangku, dan saya pun tidak gitu loh. Jadi Tapi semasa sekolah tuh nggak ada teman sama sekali dari kelas 1. lu mulai mencari teman tanda kutip tadi Iya, teman khayalan itu iya. kelas 1 SD udah mulai tuh? Mmm, Apa kalau mencari teman sebenarnya lebih tepatnya kelas kelas 3 ya, kelas kelas 3. 3? Kelas 3 karena kan Masih kalau termasuk kelas 3 kecil loh, Bro. tuh masih kecil tapi udah mau menuju kelas 6 gitu Bener, kan. bener, bener. Masih bisa untuk ya masih bisa berpikir juga sih bahwa sebenarnya nih mana sih yang buat temen gue sebenarnya itu siapa atau siapa Heeh, gitu heeh. kan. Tapi kalau menurut gua itu menurut apa termasuk ini benar-benar tekanan yang bukan biasa bagi diri lu kan? Sangat-sangat Sampai ke tahap itu. betul sekali. Oke. Karena semenjak hal itu pun saya mencari teman. Terus dengan tekanan hidup, pressure yang masuk begitu banyak, tapi mungkin banyak yang negatifnya ya, bukan negatif juga, tapi Mhm. istilahnya lebih banyak kepedihannya lah Mhm, istilahnya. mhm. Walaupun saya tahu kepedihan adalah sahabat terbaik yang mendewasakan saya, Betul, tapi betul. ya udah semenjak itu pun Mhm. saya mencoba mencari teman di kehidupan lain, Oke. dan saya bingung dong ya kan, siapa yang akan jadi teman saya gitu kan. Heeh. Akhirnya saya coba, pada saat itu saking sedihnya saya, karena mungkin saking udah terlalu capeknya gitu ya, keadaan seperti itu, teman-teman juga nggak ada yang mau main gitu Mhm. kan. Saya mencoba untuk mendengarkan sebuah lagu. Lagu. Oke. Biasanya cowok kalau stres atau sedih atau lagi ada masalah, ya kalau nggak lari ke hobinya kemana lagi ya kan gitu Oke. loh. Mungkin bisa ke motor, mungkin bisa ke otomotif atau hal-hal Benar, benar. segalanya gitu kan. Saya larinya ke sebuah Lagu. musik ya, ke sebuah lagu gitu Ini sorry kan. gue potong, Oke. Mas. Ini teman-teman memang berkaitan. Ini berkaitan banget. Karena gue ada ngambil kutipan nih, Mas. Oke. Gue sempet research juga Waduh. kan. Ini nih. Supaya apa ya, konkret gitu loh. Oh sih. Apa Ya tuh? kan? Apa tuh? Jadi di sini gue bilang bahwa awal mula yang mendefinisikan atau mengungkapkan ideologis satanisme ini adalah Aleister Crowley. Aleister Crowley ini awalnya dia cuman sebagai ya ini ideologis baru bagi dia. Oke. Tapi setelah itu seiring berjalannya waktu, makin banyak pengikutnya juga, Ya. maka ada yang namanya Magus Peter H. Gilmore. Wah. Nah, disinilah gue baca dia Hmm. yang Siapa ini? mulai menyusun propaganda. Oh, beliau yang mulai menyusun propaganda secara terstruktur ya. Dimulai dari apa namanya, yaitu dia propagandanya masuk ke musik, perfilman, paham. Iya, game-game iya, virtual. Oke. Jadi ini benar-benar apa ya, keterkaitan nih. Sangat sekali. Tadi sampai mana aku? Sampai musik. Oh iya, sampai musik. Ah, Aku mendengarkan sebuah musik dan kebetulan musiknya musik metal gitu Oke. kan. Karena jadi buat teman-teman sekalian di sini yang menyaksikan, saya mendengarkan musik pertama kali itu ya memang metal, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada suruhan siapapun, memang pure, tiba-tiba nggak tahu aja memang rasanya kayak
dengerin sebuah musik karena zaman dulu itu kan masih zamannya radio sama tape gitu Benar, ya, masih yang model kaset gitu kan. benar. Saya mencoba untuk mendengarkan sebuah lagu metal Mhm. gitu, dan dimulai dari situ. Mungkin di sini yang bisa saya tekankan bahwa semuanya berkesinambungan ya. Mhm. Saya dengerin sebuah lagu metal gitu kan, terus zaman-zamannya waktu itu juga zaman-zamannya masih bisa searching di internet pertama kali, karena kan SD juga udah diajarin komputer kalau nggak salah gitu kan. Pertama kali itu saya coba cari dong musik yang saya dengerin gitu. Mhm. Untuk di teman-teman di sini lagu yang saya pertama kali dengerin itu adalah lagunya band Slipknot, Mas. Band Slipknot. Iya, kebetulan ya Oke. gitu loh. Iya, karena saya nggak tahu kenapa saya bisa dengerin itu, karena tiba-tiba apa ya, saya mencoba untuk mendengarkan lagu itu di sebuah, Menghilangkan kesedihan lah iya, intinya. menghilangkan kesedihan itu. Saya coba searching Mhm. gambar-gambar gitu kan. Itu zaman-zaman masih ada Friendster, masih ada Live Connector Oke. gitu kan. Heeh, Terus heeh. kok saya ngeliat background orang di berandanya mereka kok, Hmm. wah ini lambang apa ya, kok keren gitu lambangnya, Oke. logonya Slipknot gitu kan. Slipknot apa ya itu ya, saya coba searching, saya cari Slipknot ya kan, muncul deh, terus muncul list-list lagunya segala macamnya mereka gitu kan. Saya coba dengerin satu persatu, dikala saya sangat terpuruk dan depresi sekali waktu itu. Saya coba dengerin, nggak ngerti awalnya memang nggak ngerti, karena apaan sih, aduh, berisik banget gitu kan, dan saya juga nggak dia ngomong apa ya gitu, liriknya juga nggak jelas. Tapi ya namanya orang lagi berada dalam posisi down Betul, gitu ya, jadi betul. semua ya udah masuk aja gitu kan. Tapi kok lama-lama saya dengerin, saya merasa semakin berisik ini musik, Heeh. semakin Nyaman. dark ini musik gitu. Oke. Kok semakin wah nyaman ya, kok malah semakin jadi wah ini kayaknya wah makin enak lah untuk didengar gitu kan. Makanya saya coba lagu-lagu selanjutnya, saya coba Oke. dengerin yang lain, sampai pada akhirnya saya lihat lambang-lambangannya juga, Slipknot dan lagu-lagunya, Mhm. mulai nih tertarik kan, terus lambang-lambangnya Slipknot juga kenapa sih kok ada, kalau teman-teman tahu di sini dulu ada kambing, kepala kambing, Betul, terus betul. bintang gitu, tapi ada 9, segi 9 bintangnya. Dan nama matanya juga gitu kan. Makanya kan jadi dari awal dari situlah wah kayaknya keren ya, kayaknya Mm-mm. keren gitu ya gitu. Dari situ mulai timbul rasa kesukaan terhadap hal-hal seperti itu. Oke. Kemudian sampai pada akhirnya setelah pulang dari sekolah ya kalau nggak salah, sorenya Mhm. karena saya mau main Oke. ya kan, dan saya tidak punya teman, ya saya cari teman main. Deg-degan gue anjir. Ya Allah. Terus Mas. Ini ceritanya nggak saya buat-buat. Heeh. Ini juga semua tanpa skenario ya Betul, teman-teman yang tanpa nonton di sini ya. Ini benar-benar pure, ini kisah hidup saya. Apa Ini adanya. Iya, apa adanya, Betul. kisah kecil saya. Betul. Sore-sore saya cari teman main. Siapa ya? Rumah juga teman-teman nggak begitu yang terlalu dekat kan, masih jauh-jauh juga. Ya udah, kebetulan saya juga suka menggambar. Oke. Saya ambil sebuah buku, Mhm. saya robek selembar kertas. Oke. Saya ambil sebuah pulpen pada saat itu. Saya nggak ada yang ngajarin untuk menggambar sedikit pun, tidak ada guru yang ngajarin atau yang ngasih tahu, nggak ada. Jadi saya benar-benar ngelihat di media sosial atau di internet gitu kan, oh gambar seperti ini, udah saya tinggal meniru gitu aja. Saya dengan begitu mudahnya menggambar hal itu. Oke. Nggak tahu ya, mungkin ya alhamdulillah mungkin bakat aja dari Tuhan Betul, untuk saya betul. bisa menggambar. Ya cuma kalau menggambarnya hal-hal seperti itu ya saya sih mohon maaf ya, namanya saya suka pada saat itu Betul. kan. Karena imajinasi udah masuk That's gitu kan. Imajinasi. Betul. Saya gambar dong, dan Anda tahu apa yang saya gambar pada saat itu untuk jadi teman saya? Heeh. Udah dark banget nih ketawanya nih. Ini gawat nih. Oh ya, minum dulu supaya Ayo, nggak Mas, deg-degan. minum Aduh, aku agak ngeri. Ini benar-benar, Bray. Tanpa Karena- skenario ini, bener. Apa ya? This is my first time Hmm. I meet like you guys, bener. Kayak pengalaman juga. Selama ini gue belajar gitu kan di Ya. pondok lah, beginilah begitulah. Baru kali ini gue bener-bener bisa ketemu hal yang seperti ini. Ini bener-bener ilmu. Padahal dulu saya itu sekolahnya di sekolah Islam loh, Mas. banget. Oke. SD saya SD Islam, ya Oke. kan.
lingkungan keluarga saya di rumah yang dulu tuh sangat Islamik sekali, apalagi Islam. dulu saya Muhammadiyah banget orangnya. Wow. Iya. Oke. Jadi wah bisa bahaya nih mungkin kalau keluarga-keluarga bisa mengetahui saya dulu gitu ya. Untungnya kan sekarang udah enggak. Udah enggak, bener. Oke. Lanjut. Saya menggambar sebuah devil head. Devil head. Wah, kepala setan, kepala iblis. Jadi muka iblis, kepala, tanduknya 2 apa 5 ya saya gambar waktu itu. Pokoknya tanduknya 2, terus bintang kebalik di dahinya. Belum mata nih. Masih bintang kebalik di dahinya ya gitu, terus taring. Ya kalau di Google bisa lah di searching wajah-wajahnya devil, demon lah seperti apa gitu kan. Oh saya gambar, tapi bener-bener saya tuh nggak tahu apa ya, nggak tahu itu bener-bener dengan begitu mudahnya saya gambar aja, menurut saya bagus kok gitu ya. Sampai sekarang pun saya tuh hafal sekali bentuknya dan rupanya seperti apa gitu ya. Saya gambar ya kan, bener-bener dark gitu, nggak muka yang devil yang lagi tersenyum gitu ya atau ketawa gitu, nggak, bener-bener yang memang dia rupanya itu tuh membara gitu, bener-bener dari api yang lagi wah marah gitu sosoknya gitu loh, devilnya gitu. Ini saya nggak tahu, bener-bener tiba-tiba tuh di pikiran tuh atau di benak saya kayak tiba-tiba dapat ses gitu, atau kebayang mungkin aja gitu iya ya? kebayang aja. Saya mungkin berpikir pada saat itu kayak ya mungkin Tuhan memberikan nih gitu loh. Jadi kayak gift-nya seperti itu. Wah ya udah saya gambar dalam selembar kertas. Ini maaf nih ya untuk teman-teman yang menonton hal ini, mungkin saya gila atau saya bodoh orangnya, saya nggak tahu, saya minta bantuannya. Enggak. Ini bener-bener best your imagination, bro. Bener-bener kayak tekanan banget. Ketika sudah selesai menggambar hal itu, lanjut. saya giniin kertasnya. Saya ajak ngomong. Terus? Hai. Gila sih. Hai. Saya nggak tahu ya. Luar biasa. aku aduh, ini ngeri nih. Ya maksudnya mungkin teman-teman di sini menonton, gila nih orangnya, tapi ya memang begitu keadaannya gitu, karena nggak tahu harus ngobrol sama siapa gitu kan. Bener. Jadi ya udah aku ajak ngobrol aja itu gambarku sendiri. Hai, namanya siapa gitu kan. Aku Ananda, aku seneng sama kamu deh, gini ya kan. Ya gitu. Tapi lucunya setelah saya ngobrol sama dia gitu ya, saya simpan gambar itu di lemari kamar saya gitu kan, di dalam buku gitu saya selipin. Yang saya pada saat itu berpikir bahwa ini jangan sampai hilang. Karena ini pertama kalinya nih. Pertama kalinya saya menggambar hal itu. Pertama kalinya saya juga punya teman terbaik pada masa itu. Kenapa? Karena saya berpikirnya gini, kalau yang berupa manusia saja bisa menjauhi saya gitu ya, jahat kalian istilahnya gitu loh ya. Kalian tidak lebih jahat daripada iblis gitu istilahnya gitu loh saya. Ya udah, mending saya gambar iblisnya aja sekalian saya jadiin teman saya. Yang pasti dan yang jelas, dia ini yang saya gambar tidak akan pernah menyakiti saya dan tidak akan menjauhi saya kan gitu loh. Logikanya seperti itu. Pada usia segitu gitu ya, saya udah berpikir seperti itu. Menurut saya itu sangat hal yang wah gila kali gue pada masa luar biasa itu. Loh. Karena saya berpikirnya begitu, lu gak bakal nyakitin gue, lu gak boleh hilang, lu gak boleh hilang. Udah pokoknya simpen di selipan sebuah buku, saya simpen di lemari. Udah tuh ya udah, akhirnya kembali ke kehidupan normal. Jadi sometimes kalau lagi bosen atau lagi ingin mencari kegiatan gitu ya, kalau keluarga mungkin lagi nggak ada juga dan ingin main gitu, ya udah saya tinggal buka buku saya aja, ajak ngobrol aja lagi. Tapi sampai jadi gini ya, yang gue tahu juga kalau hal-hal kayak gitu nih, lu ngobrol nih sama gambar itu kan, ada nggak pertanda-pertanda gitu loh, pertanda-pertanda kayak dia ngejawab kah? Ya mungkin dari si gambar itu dia nggak mungkin gitu kan. Walaupun ada yang ngejawab pun memang itu pasti jin lah yang kita percayai gitu loh. Ada nggak pada saat itu, bro? Jawaban saya bilang ada. Tapi tidak pada masa kecil, pada seusia itu ya. Justru ada malah di umur-umur saya itu udah 20-an. Karena jawaban itu ada. Kita langsung ke
pertanyaan itu aja, kita langsung lompat aja ya teman-teman ya. Mm-mm. Jadi gini, Mas, pernah, sebenarnya jangan saya tanya pernah, tahu Lucifer nggak? Lucifer nggak tahu sih gue. Rajanya iblis. Oh iya iya iya. Di film-film Lucifer. banyak tuh. That's- Oke. Pernah ketemu nggak? Nggak. Saya pernah. Parah sih. Sorry sekali lagi teman-teman, Masya Allah. saya tidak merekayasa Bener, atau bener. menskenariokan cerita ini. Saya pure ini saya yang alami dan saya ceritakan kepada teman-teman di sini, kepada Mas juga. Oke. Saya mimpi ketemu Lucifer. Oke. Mimpi tapi ya. Mimpi. Oke. Untungnya masih mimpi. Untungnya. Gimana tuh? Oke, jadi gini, saya nggak tahu teman-teman yang di sini mengetahui Lucifer itu rupanya bentuknya seperti apa, tapi yang di mimpi saya, Mm-mm. Lucifer itu benar-benar besar, mungkin setinggi gedung ya. Dia tuh benar-benar besar. Mm. Sayapnya sayap bak kelelawar, tapi ujung atas sayapnya itu ada kayak kukunya tapi berapi-api gitu. Kemudian tanduknya tuh panjang banget, masih dua nih ya, pokoknya muncul saat itu tanduknya masih dua. Dan dia ciri khasnya itu pada di mimpi saya, dia megang gadanya itu berapi-api, gada yang panjang model-model kayak patung Selamat Datang Bali gitu loh. Oke. Paham. Megang megang senjata gada gitu tapi berapi gitu, dia bawa gada berapi. Jadi ceritanya di mimpi saya ketemu si Lucifer ini. Si Lucifer itu ngajakin saya. Oke. Dia bawa gada api itu, dia samperin saya dengan kuku dan tangan yang sangat besar gitu ya. Haha. Enggak yang nge-grab tangan gitu saya seperti ini, enggak, tapi dia kayak intinya mengajak lah. Saya sih rasa pada saat itu bukan fisik saya atau raga, jatuhnya kayak mungkin roh ya. Karena megangnya itu tuh dia ngambil saya tuh, kalau Masnya tahu kartun Nube gitu ya. Oke. Ya jadi tangan setan gitu, dia tuh kayak mencabut sebuah roh gitu. Yang dimana rohnya itu saya gitu, saya ketarik ya kan. Saya dibawa ke sebuah pintunya besar dengan obor api yang berada di depan pintunya itu, dua obor api gitu kan, menggantung gitu, bener-bener kayak Hell's Gate lah. Wih. Kayak gerbang neraka gitu. Jadi ya ini real, 100% real teman-teman. Bener-bener saya dibawa ke pintu itu, pintunya tuh yang wah bener-bener gelap, hanya diterangin sama obor api itu. Saya dibawa ke situ gitu. Yang menurut saya di mana itu adalah sebuah ajakan yang mungkin kalau saya sampai membuka pintu tersebut, masuk ke dalam pintu tersebut bersama si Bang Lucifer itu, mungkin terbangunnya saya dari mimpi, saya bukan lagi saya yang sebenarnya mungkin ya. Bisa jadi tuh. Yang padahal saya nih pure Islam, saya Muslim. Yang mungkin kalau bangun bisa-bisa pure jadi satanis real gitu ya, benar-benar yang memuja gitu kan. Alhamdulillahnya ketika saya digeret-geret sama si Lucifer itu, tiba-tiba teman-teman, it's kind light, cahaya, bener-bener cahaya besar gitu ya, datang gitu, kayak turun dari atas gitu. Dia menghampiri saya, cahaya itu des gitu kan. Astagfirullahaladzim. Terus tiba-tiba saya kayak ketarik, roh saya tuh kayak meninggalkan Lucifer dengan begitu cepat, tapi sayanya kayak lari ke dimensi lain gitu kan ya, lari ke dimensi lain yang dimana tiba-tiba tuh saya kayak berlari ke atas awan. Ingat banget tuh saya berlari ke atas awan, lama-lama itu menuju cahaya yang benar-benar kayak mungkin teman-teman bisa ngambil gambaran kayak heaven lah ya. Kayak bener-bener kayak surga tuh kayak gimana gitu, kayak bener wah di atas langit lah pokoknya. Yang pada akhirnya saya terselamatkan oleh si Lucifer itu. Saya dibawa ke sebuah langit yang
kalau tahu Hercules, gerbang emasnya itu kayak Iya. gerbang surga, set gitu. Benar. Itu beneran kayak terbuka gitu buat saya. Bedanya tadi pas Lucifer pintu neraka gitu ya. Heeh. Ini di atas awan itu bener-bener kayak Heaven's Gate, dibuka pintunya gitu kayak pintu kayangan. Yang akhirnya saya masuk ke situ. Alhamdulillahnya langsung bangun. Bangun-bangun keringetan saya seluruh badan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apaan itu tadi ya? Saya coba lihat badan saya ya kan, saya coba lihat keadaan. Oh, udah bangun alhamdulillah nih. Astagfirullahaladzim, mimpi apaan tadi? Itu tadi siapa gitu kan? Saya oke, mungkin teman-teman nggak juga bilang lu nggak bisa menjudge itu Lucifer, lu nggak bisa ngomong. Ya bagi saya sih itu Lucifer, karena siapa lagi istilahnya yang bentuknya seperti itu gitu ya. Betul. Ya bentuk-bentuk iblis kan macam-macam ya. Dan kalau orang mimpi, Ya. mimpi yang ibaratnya cuma bunga tidur ya, Oh ya. bukan satu petunjuk. Oke. Karena kita tahu gitu kan, salah satu wahyu turun itu karena Oh salah iya, satunya mimpi, melalui lewat mimpi. mimpi. Ya. Ini bukan mimpi yang biasa. Bener, bukan hanya bunga tidur. Karena lu ingat sampai sekarang. Sangat, karena nggak bisa saya lupakan mimpi itu. Iya kan? Oke. Ini, Setelah saya bangun nih Ah. kan, keringetan sekujur tubuh itu merinding dong ya. Saya coba lihat keluar, yang pertama kali saya coba cek itu mama saya dulu. Mhm. Karena kan takutnya saya ternyata udah dicabut nyawanya gitu kan, jadi takut. Saya coba cek ke pintu kamar, oh alhamdulillah mama saya masih ada. Mhm. Oke, saya sudah terbangun. Saya anggap itu hanya sebuah mimpi lah. Tapi saya beranggapan dalam diri saya bahwa seandainya saja saya mengikuti si Lucifer pada saat itu, mungkin bangun-bangun saya, maaf nih ya teman-teman, jangan menjudge saya duluan ya. Saya mungkin udah nggak akan pernah sholat 5 waktu lagi, menjalankan syariat-syariat Islam, dan mungkin saya akan menjadi orang yang berada di keluarga itu yang pertama kali murtad mungkin ya. Maksudnya murtad tuh bukan berarti pindah agama, tapi keluar dari Islam. Saya mungkin akan mengikuti sekte dan ajaran dan aliran tersebut gitu kan. Untungnya saya tidak, saya masih terselamatkan. Alhamdulillahnya saya Islam sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga nih, Mas, yang gue denger nih dari Mas Dio ini kan. Oke. Pada saat lu pada saat lu masih bergejolak. Oke. Lu katanya masih suka sholat 5 waktu, puasa sunat jalan, iya kan? Nah, ini Dio kadang suka ini ya, dia suka bener. enggak, jadi gini. Kadang kita tahu kan sholat itu apa Tiang namanya? Tiang agama dan pasti sekurang-kurangnya kalaupun kita hanya melunturkan kewajiban, sekurang-kurangnya ada rasa tenang ke hati. Betul. Apa yang lu rasain saat lu puasa, sholat? Apa nggak ada dari situ tuh lu nggak ada ketertarikan? Anjir, ini bukan jalan yang bener nih yang gua ikutin nih. Islam yang bener gitu loh maksudnya contohnya. Oke. Nah, pertanyaan itu membuat kita ya terpaksa harus balik ke cerita aku yang sebelumnya nih. Karena awalnya kalau pertanyaannya seperti itu, dari semenjak saya punya penyakit itu kan selama 13 tahun. Penyakitnya pada akhirnya sembuh di umur saya 13. Pas banget ulang tahun, saya ingat banget bulan Februari. Saya ulang tahun ke-13 gitu ya. Mama saya hampir menyerah gitu ya. Aduh, ya Allah, saya nggak tahu lagi, saya nggak sanggup lagi nih. Anak saya sudah bawa ke pengobatan manapun, ke rumah sakit manapun, ke dokter manapun gitu kan, tapi kok masih belum sembuh juga gitu kan. Saya juga sebagai anak rasa yang aduh, ini ibunda kok doanya ini banget ya, maksudnya bikin hati sedih gitu, luluh gitu kan. Kasihan ya Allah, tolong bantu mama saya. Nggak apa-apa deh sayanya, apa ya, maksudnya nggak dikabulin gitu doa-doanya, yang penting mama dulu deh gitu, karena kan kekhawatiran pertama tuh pada ibu dulu pada saat itu. Terjawablah itu. Waktu itu saya ngalamin sakit perut, sesakit-sakitnya saya nggak tahu caranya gimana. Pokoknya dengan penyakit sindrom tersebut, saya lari ke kamar mandi. Saya ya buang air besar gitu kan, tapi kok nggak keluar, rasanya sakit sekali gitu, kayak mau mengeluarkan kotoran dalam perut, tapi kok nggak bisa keluar gitu ya, gitu loh. Sampai pada akhirnya dalam hati saya, Tuhan tolong bantu saya keluarkan.
Ya maaf, jebret keluar. Keluar tuh Biasa. kuning-kuning lele keluar. Keluar akhirnya dia mengambang. Tapi ya maaf ya, mohon maaf kalau agak jijik ya. Jadi keluar tapi nyiprat gitu. Oke. Sorry, jadi kloset jongkok. Itu bener-bener Mencret-mencret. iya, jadi kemana-mana tuh. Ya, apanya ya, kotoran-kotorannya tuh kemana-mana, ke lantai-lantai gitu. Aduh. Setelah lu bilang bantu keluar gitu kan. Iya, saya minta tolong, saking nggak kuat untuk nahan gitu, tolong keluarin gitu, apa bantu keluar gitu kan. Heeh. Akhirnya keluar, lega dong. Ya udah saya bersihkan segala macem, tapi masih ada rasa nyeri-nyeri gitu kan. Akhirnya saya terkapar lemah, lemah sekali saya. Akhirnya saya mencoba untuk tidur ya kan, untuk aduh sakit banget ya Allah, tadi perutnya nahan-nahan untuk buang air besar gitu kan. Saya untuk coba untuk tidur. Saya tidur dengan posisi ya seperti jenazah dimakamkan gitu kan ya. Bangun-bangun. Alhamdulillahirobbilalamin, penyakit saya sembuh. Saya totali sembuh. Luar biasa. Saya totali sembuh, saya tidak mengalami lagi penyakit hal seperti itu. Saya anggap itu adalah doa ibu saya yang sangat mujarab. Allah mengabulkan permintaan dan permohonan ibu saya. Di situ rasanya, pertama rasanya kaget dulu sih sebenarnya, karena yang di awal-awal sering merasakan sakit gitu ya, sering mengalami hal-hal seperti itu karena penyakit itu, kok kayak ada yang aneh gitu. Saya merasa di saya kok kayak ada yang aneh ya, apa ya? Kok begini ya gitu. Saya coba keesokan harinya, loh kok saya merasa bersih lah intinya, kok bersih ya gitu loh, ini ada apa gitu. Terus lama kelamaan saya ngecek gitu ya, yang istilahnya akhirnya tuh sembuh. Saya yang mungkin sembuhnya itu sudah di hari apa, saya baru senangnya itu mungkin seminggu atau tiga minggu kemudian gitu. Oke. Aku sembuh. Alhamdulillah aku sembuh. Alhamdulillah aku beneran sembuh nih. Karena pada saat itu mau masuk umur 13 berarti berapa ya? SMP ya? SMP. Ya pokoknya umur SMP itu alhamdulillah saya sembuh. Alhamdulillah ya Allah, makasih saya bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan normal gitu ya. Dan saya PD-nya itu saya bisa deketin teman-teman dengan begitu percaya diri, karena sebelumnya kalau mengidap penyakit ini untuk mendekat pada orang lain saja takut gitu kan. Pasti. Jadi ya udah, karena udah sembuh gitu pede aja saya mencoba sebagaimana bebas dan sebagaimana layaknya anak-anak biasa bermain, berinteraksi, bersosialisasi. Saya melakukan hal yang dari dulu tidak pernah saya lakukan. Bahkan dulu semenjak saya punya penyakit itu saya mungkin banyak pantangannya ya. Saya juga karena minum obat-obatan yang mau yang Nggak bisa medis, dihitung lah ya. mau yang bentuknya seperti apa, Tradisional, tradisional semuanya sudah saya coba. Bahkan sempat dulu tuh ada pengobatan agak sedikit aneh ya. Saya yang nggak tahu, mungkin saya tidak bisa menganggap ini sebuah kemusyrikan ya, karena juga masih kecil juga pada saat itu. Saya berobat ke sebuah terapi pengobatan gitu. Jadi perut saya ini, karena sakitnya saya ada di perut, ini apa ya saya nyebutnya, terapis lah saya bilangnya. Terapis ini ke perut saya buka baju gitu, dia melahap perut saya gitu. Jadi bibir mulutnya ya makan perut saya. Terus dia sedot, dia tarik, keluar kotoran itu. Penyakit itu gitu ya. Bentuknya itu kayak apa ya, kalau teman-teman tahu tuh, kalau di tukang daging tuh kayak apa yang merah-merah ya, apa ya, pokoknya kenyal-kenyal merah gitu. Ya pokoknya bentuknya seperti kayak daging-daging, maaf nih ya, mungkin hasil kayak wanita yang menggugurkan kandungan ya, kayak gitu. Jadi kayak ada kental-kental berdarah gitu deh. Jadi tapi sembuh pada saat itu enggak masih kan? Belum juga, karena heran juga ini pengobatan kok begini amat. Dan lebih anehnya lagi, saya nggak tahu ya, ketika terapis itu udah ngambil itu kotoran, dia bungkus pakai kertas, dia bilang ke saya, buang ke sungai ya, buang pokoknya ke air lah intinya, terserah mau ke laut mau ke danau, dibuang ya. Jadi setiap saya berobat ke situ ya harus begitu, sedot bungkus
buang, Buang. sedot, bungkus, buang. Akhirnya saya ke sebuah kali di daerah Jakarta Timur. Heeh. Ya udah saya buang tuh, cepret. Tapi dengan keyakinan ya sembuh dong gitu. Tapi memang nggak kunjung sembuh juga. Justru malah semakin saya merasa semakin parah gitu. Karena setelah dicek rumah sakit, usus saya malah jadi bolong. Ya Allah. Ini pembelajaran juga teman-teman. Saya juga pernah mengalami Mas kayak gitu. Nah, apa Dulu nih? penyakit amandel. Oke. Saya ada amandel. Kalau medis itu kan ya pasti operasi gitu kan. Oh iya. Jalan singkatnya. Dan Mm. memang itu hal yang masuk akal lah. Mm. Jadi saya juga pernah berobat amandel itu ke satu, ya gitulah. Kalau kita ini kasarnya sebutnya dukun. Oke. Ya kayak gitu tuh dukun. Iya ya mungkin. Dukun, ya kan? Gue disuruh minum Coca-Cola, Mas. Terus Coca-Cola itu dimasukin kris. Oke. Gue minum tuh Coca-Cola. Setelah minum, entah bagaimana caranya tuh Coca-Cola ada lagi. Tapi dengan mengeluarkan kayak bulat-bulat gitu, kayak amandel gue tuh keluar. Tapi nggak sembuh, Bray. Nggak sembuh. Ini bukan obat ini jin ini. Sihir. Jangan dicoba ya teman-teman. Jangan dicoba, Bray. Kalau mau berobat, Ya yang cari benar-benar aja. yang benar-benar Ah, aja. Kalau mau cari ustadz yang benar. Jangan ustadz Gadungan. gadungan. Jangan ustadz amplop juga. Betul. Jangan dukun bersorban, ya kan? Itu yang banyak sekarang, bro. Itu yang saya alami itu juga, makanya ketika pas di rumah sakit itu, ini kenapa? Ini kan sebuah di klinik gitu, rumah sakit gitu. Terus dokternya tuh kayak marah-marah gitu. Heeh. Marah-marahnya maksudnya ini ususnya kok bisa jadi parah begini? Heeh. Ini harusnya diobatin dari lama nih gitu. Jadi emang mungkin karena dia udah pro banget ya. Dia kayak dia juga marahin ibu saya. Ibu gimana sih anaknya ini penyakitnya udah kronis, ususnya udah bolong-bolong itu masih aja dibiarin gitu. Ya kan saya nggak tahu dok, namanya kita orang juga usaha ikhtiar ya gitu kan, baru ketemu juga Betul. rumah sakitnya yang ini ya kita coba ini, ya udah sini, akhirnya dikasih banyak resep dan obat-obatan lah di situ. Yang intinya disitulah saya dicap dan saya mengetahui bahwa nama penyakit saya sindrom malabsorpsi yang intinya sebuah pencernaan lah. Usus saya bolong-bolong gitu kan, jadi saya tuh dikasih sebuah obat yang dimana tuh obatnya aduh pahitnya minta ampun, aneh-aneh. Terus makan bubur, tahu nggak, buburnya bubur bayi. Justru saya nggak tahu kenapa di treatmentnya saya seperti bayi ya, karena dokternya itu bilang memang seperti ini, dia butuh pertumbuhan usus ini supaya kembali normal lagi ya. Begini cara harus yang lembut dulu ya. Iya harus yang lembut-lembut, jadi nggak boleh makan. Makanya saya semenjak memiliki penyakit itu saya banyak pantangannya, nggak bisa makan yang aneh-aneh, jadi tidak bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang normal gitu kan. Jadi aduh rasanya tertekan banget gitu kan. Nah dari situlah dari ya dampaknya itu dari penyakitnya itu ya kan. Terus nggak punya temen, jadi bener-bener saya tuh merasa 13 tahun itu sebuah ya saya anggap sebuah ujian deh dari Allah. Saya anggap sebuah ujian dari Allah. Semenjak kejadian itu atau pas ketika lu ngalamin hal seperti itu ya, lu tuh ngomong nggak sama keluarga? Contohnya udah umur 20-an nih, lu ngomong nggak sama keluarga ini gua gitu loh, sampai lu menemukan titik kesadaran lu lagi ini nggak bener. Karena gini, kita tahu apa ya, walaupun lu nggak menjalankan ritual seperti yang lu bilang tadi kan, cuman akidah di situ udah terbagi kan. Wah, bercabang sangat. Nah itu gimana ketika lu mau mentauhidkan lagi? Oke, berarti ini kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya dong, yang sholat, puasa segala macam gitu kan. Betul. Pas banget nih berkaitan nih. Saya sama sekali tidak bicara apapun pada keluarga gitu kan, karena menurut keluarga juga paling ya itu hal-hal sepele lah gitu kan. Saya nggak menceritakan apapun hal itu ke keluarga. Saya juga di sekolah Islam itu ya sebagaimana layaknya pendidikan di sekolah. Saya belajar agama Islam juga. Saya sholat iya, saya puasa iya, saya melakukan hal-hal yang diperintahkan agama iya. Sampai pada saat ini pun juga saya masih melaksanakan. Tapi karena saya akhirnya menjadi diri saya itu kayak dualisme ya berarti ya. Jadi
ya bisa dikatakan yang satu Islam, yang satu itu ya Iya. kan Satan gitu kan. Mm-mm. Buat saya pada saat itu hal yang normal. Pada saat itu buat saya loh, buat Oke. saya gitu loh. Itu sebuah hal yang normal. Kenapa? Karena ya yang saya tahu ya udahlah, saya kan sholat istilahnya gitu loh. Saya ngomong ke diri saya sendiri gitu. Ya udahlah, saya kan sholat, saya menjalankan perintah agama kok gitu. Mm-mm. Untuk hal-hal yang satanis ini kan seenggaknya saya nggak memuja-muja, saya nggak berdoa dan tidak memohon gitu Mm-mm. kan. Jadi ya udahlah, sah-sah aja, santai-santai aja gitu. Batin masih biasa aja tuh, Oke. masih normal-normal aja. Sampai pada akhirnya di setiap perjalanan kehidupan saya itu, sebelum saya sadar, saya juga banyak melakukan propaganda juga ya kan. Oke. Saya sangat mencintai warna hitam, bukan berarti hitam tuh warna setan, bukan ya teman-teman. Oke. Saya sangat mencintai warna hitam, saya sangat mencintai dark picture ya kan, Oke. gambar-gambar yang berbau-bau satan gitu, Mm-mm. yang pada akhirnya sampai saya bawa ke kerjaan, saya bawa ke saat saya bersosialisasi sama teman-teman gitu kan. Salah satu contohnya adalah ya mungkin teman-teman yang lain sih yang sedang menonton menganggap itu hal biasa, tapi memang ini terjadi, saya benar lakukan. Jadi waktu itu kalau nggak salah pas di kerjaan gitu ya, saya kan dulu kerja di sebuah hotel bintang 5. Kemudian kebetulan pada saat itu lagi dipindahkan ke divisi kafetaria, kantin. Oke. Saya masak dan ada papan tulis untuk dituliskan sebuah menu yang ditaruh di setelah karyawan buka pintu, oh menunya udah kelihatan. Nah, jadi di papan tulis itu whiteboard ya, pakai spidol gitu. Saya tulis menu-menunya. Menu hari ini, today's menu ya kan. Oke. Tapi saya selipkan tuh karena saya juga bisa gambar ya. Ya udah, saya selipkan aja di bawah tuh. Saya gambar segitiga, saya gambar mata satu. Saya tempel deh tuh di papan tulis itu. Jadi kalau dan saya nggak gambar itu kecil, ya pede aja gambar besar aja itu segitiga mata satunya. Yang jadi kalau karyawan masuk lihat menu, nggak mungkin itu mata nggak kelihatan. Betul. Pasti kelihatan. Jadi gini, tujuan kenapa saya melakukan propaganda itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Itu atas dasar karena memang saya suka. Pertama saya memang suka menggambar. Betul. Kemudian saya suka gambar itu. Benar. Karena itu berkesinambungan, ya saya gambar sekalian dong gitu. Jadi udah saya gambarnya, saya pede aja gitu. Karena saya tahu nggak akan pernah ada teguran dari hotel untuk saya atas perbuatan itu. Bukan untuk menggambarnya ya, tapi rupa gambarnya gitu. Karena justru saya disuruh percantik dong, kasih gambar bunga pakai, jadi karyawan kalau ngelihat menu cantik gitu kan, menarik gitu. Ya udah, ya kan saya nggak tertarik dengan yang bunga-bunga, ya kan saya tidak tertarik dengan keindahan nih. Saya tertarik dengan sebuah kegelapan. Ya udah, saya gambar aja hal-hal yang berbau ya dark gitu, mistis gitu, saya gambar gitu aja, segitiga mata satu, udah semua aman-aman aja sih. Kemudian ada lagi pas saya sempat kuliah. Saya sempat kuliah, terus lagi presentasi nih. Lagi presentasi dalam sebuah tim. Teman-teman saya tahu saya suka mata satu, tapi mereka tidak. Tapi kan kita lagi satu tim saat itu dan sedang ada tugas dan harus dipresentasikan lewat Microsoft PowerPoint. Ketika sedang membuat sebuah tugas itu, halaman terakhir gitu kan, saya thank you gitu kan, terima kasih atas ini bla 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 segala macamnya. Saya kasih usul dan saran, kasih apa kek biar temen-temen biar kayak menarik gitu kan. Apa? Oh ini aja, gambar mata aja gitu. Saya nggak tahu, teman-teman saya, oh iya aja gitu. Jadi bener-bener nggak ada penolakan, apaan sih itu nggak boleh, tuh dosa lo gitu. Nggak ada. Jadi teman-teman, lebih lucunya lagi mereka justru mencari rupa-rupa mata satu yang berbeda justru. Misalnya saya bentuknya segitiga mata satu doang, mereka ada yang segitiga mata satu plus matahari. Ya mungkin ada yang mata-mata mungkin kayak Sangringan di Naruto gitu. Jadi mereka justru malah ini jadi malah pada semangat ini. Akhirnya mereka juga mencari di Google. Akhirnya udah di lembar pokoknya di bagian slide terakhir PowerPoint kita mata semua. Semuanya mata, semua mata. Yang ternyata ada yang nyeletuk saya nih setelah kita selesai presentasi. Teman saya cewek, apaan sih tuh yang slide terakhir? Kenapa?
kan itu cuma terima kasih doang, maksudnya tugas gitu kan. Iya tapi nggak perlu nunjukin banget kali. Jadi dia tuh bukan teman dekat saya, tapi kayak dia tahu Dia sadar ya? iya kayak gua tahu lu sebenarnya mau nunjukin kan bahwa Heeh, memang itu ada, ya memang itu ada sih, tapi kan ya itu kan our rights gitu Iya, loh, itu kan hak betul, kita gitu kan. betul. Lu nggak usah begitulah, jangan kesannya tuh lu ini banget sama gambar yang begitu-gitu kan. Heeh. Lain kali kalau presentasi ya yang normal-normal aja sih kayak murid-murid lain. Mm-mm. Sekalipun mau gambar ya gambar-gambar yang edukatif lah gitu kan, jangan gambar-gambar yang begitu. Ya udah sih, slide-nya juga udah berakhir, presentasi udah ya udah gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di kehidupan saya yang secara nggak langsung, secara sadar ataupun tidak sadar ya saya terapkan hal-hal yang berhubungan dengan mata satu itu gitu. Wow, tapi pada saat itu emang lu nggak nyadar itu propaganda lu ya, Bro? Ya cuman karena hobi dan lu suka aja kan? Semua atas dasar kesukaan. Kesukaan. Iya, Dan lu pengen berbagi kesukaan lu dengan orang lain. that's why. Betul. Lebih tepatnya kayak, hey, I have a best friend, Yes. this is mine, Yes. ini sahabat gue gitu. Nah, gitu. Jadi oke, baru sampai tahap situ lah. Iya. Tapi sudah mulai menyebarkan karena dasar kesukaan teman-teman. Ya, Karena iya. nah, dan itu menurut gue pada saat itu gimana ya, nggak bisa disalahin sih, karena memang udah pure, ya begitu berjalan aja, Betul, ya kan? betul. Nah, tapi yang bener-bener jadi ketika lu itu tadi udah kita bahas ya. Oke. Nah, ketika lu bergejolak ingin kembali lagi, apa yang bener-bener lu, apa karena mimpi itukah tadi ketemu Lucifer atau ada hal lain dan lu makin kuat bahwa ini bukan hal yang benar gitu loh? Oh enggak, mimpi yang pas ketemu Lucifer itu justru kan apa ya? Ya saya nganggapnya mimpi aja sih, ya kan, hal-hal yang udah biasa cuma mimpi doang. Pergulatan batin itu ada. Pasti ya. Saya jawab pasti ada. Mm-mm. Di kerjaan ya pas di hotel itu ada teman saya nih, namanya ya si itulah pokoknya. Tit, namanya Tit. Kebetulan dia FPI banget, Oh, Front oke. Pembela Islam. Dia Habib Rizik banget. Dia Uh-uh. pokoknya dia ke arah sana lah. Dia Mm-mm. teman baik saya juga. Jadi Mm-mm. terus kalau ada apa-apa juga soal urusan agama, dia yang selalu ngingetin saya. Makanya saya berharap ya di akhirat kelak dia bisa menjadi, ya kita lah bisa menjadi syafaat Betul, buat betul. ya satu sama lain gitu untuk menyelamatkan saya nanti di akhirat nanti. Uh-uh. Dia itu mengetahui saya kalau habis pulang kerja saya punya baju, nah bajunya itu depannya itu mata satu gitu kan, segitiga, pokoknya udah piramida mata satu, udah pasti begitu deh saya tuh dari kemana-mana tuh. Apaan tuh baju gitu. Loh kenapa? Iya, lain kali jangan pakai baju itulah. Itu baju apaan sih, nggak bener lo satanis, lo dajjal tuh setan, musuh besar umat Islam gitu kan. Janganlah yang pakai gitu-gituan lah. Loh kenapa sih, ini kan cuma sekedar gambar gitu kan. Ini cuma sekedar gambar dan kesukaan saja. Saya tidak pernah menyembah dan berdoa atau memohon pada hal-hal ini gitu kan. Gitu. Ya, tapi nggak usah, itu orang pasti mikirnya lu pakai baju itu ya lu suka akan hal itu gitu. Betul. Kecuali lu bodoh. Kenapa? Kalau misalnya orang bodoh dia ya pakai asal pakai aja sesuatu gitu. Mau sepatu gambarnya apa, kalau dia suka ya suka pakai gitu kan. Tapi gue tau lah lu pasti sangat dekat dengan hal-hal itu kan. Ya pada akhirnya saya jawab iya gue suka dengan hal seperti itu gitu kan. Ya udah jangan dipakai lagi lah. Lu sholat, lu puasa, mengerjakan sunnah, tapi lu suka yang begituan, ya lu nggak bakal diterima nanti di sana. Dia bilang begitu ke saya. Dia bilang gitu ke saya. Lah, kan lu bukan Tuhan. Emang lu bisa menentukan bahwa gue diterima atau enggaknya, atau masuk surga atau enggaknya gitu kan? Ya memang enggak, tapi itu udah jelas lu menduakan Tuhan. Dia bilang kayak gitu. Ya gue kan nggak menyembah hal itu, gue bilang gitu. Ya tapi nggak usah, ini hal-hal yang dibenci dalam Islam gitu. Lu harusnya jauhi itu kalau lu Islam. Dia bilang gitu kan. Ya lu jauhin dong. Make sense dong, dia bilang kayak gitu. Iya gue tahu, tapi ini kan hanya sekedar kesukaan. Ya udahlah, gimana ya, gue udah capek juga mau ngasih tahu lu. Dia begitu, dia udah kayak udah lelah gitu kan. Gue capek ngasih tahu lu bahwa sebenarnya lu ini jatuhnya udah jadi standar ganda. Dia bilang
Loh kok standar ganda? Ya lu menjalankan syariat Islam, tapi lu juga melakukan banyak propaganda dari si satanis ini gitu Betul. kan. Gimana sih lu harusnya ya sekalipun lu mau pilih salah satu ya walaupun lu pilih yang ini ya udah lu pilih yang ini tapi lu jangan mengerjakan yang agama Islam dibilang Betul. gitu kan. Karena jatuhnya lu kayak menduakan gitu kan. Oke. Ya ini kan hak gue dong gitu, ini privasi gue, ya terserah sih, gue cuma mau mencoba untuk menyadarkan lu, dia bilang seperti itu. Oke. Lambat-lambat laun saya menjalani kehidupan, saya mikir juga sih, mikir kan, iya ya, apakah ini salah ya? Tapi enggak, jadi banyak dilema juga sih. Saya bertanya-tanya pada diri saya, masa iya sih, oh masa iya nanti di akhirat gak masuk surga gitu kan, atau Oke. istilahnya gitu-gitulah. Ada rasa ketakutan tapi ada rasa bingung juga kan, yang pada akhirnya saya mencoba untuk mengurangi dulu, mengurangi ya, belum Oke. sepenuhnya sembuh. Saya mengurangi hal-hal tersebut ya, dari yang pakai baju yang bergambar gitu Nggak pakai tapi masih dalam warna hitam deh. Oke. Gitu kan, karena seenggaknya ya mau gimana ya, berbelas tahun saya bergelut dengan Betul. hal-hal yang seperti itu, nggak mudah untuk saya tinggalkan gitu. Betul. Walaupun memang harusnya ditinggalkan sih teman-teman, tapi ya susah buat saya Susah. karena udah jadi sahabat baik saya pada saat itu gitu kan. Oke. Karena memang dari dulu sahabat saya kan itu gitu. Tapi sebelumnya untuk sampai titik sadar saya ada sebuah cerita nih Mas. Oke. Tapi mohon maaf nih, kebetulan ceritanya menyangkut karyawan Mas juga. Yang kebetulan teman saya. Oke. Lanjut. Nggak masalah ya? Iya. Hah? Dia tadi ngapain tuh Mas? Azan. Kita break dulu sebentar ya. Oke. Break dulu sebentar. Oke, kawan-kawan semua, sorry tadi azan, kita break dulu Ya. dan sambil minum-minum istirahat dulu. Ya dong. Oke, Mas Ananda. Tadi katanya mau cerita tentang yang berkaitan dengan kawan lu juga dan kawan gua juga sekarang. Iya. Saya mau cerita itu. Oke, apa tuh kira-kira? Jadi masih menyambung urusan satanis itu ya. Jadi gini, mudah-mudahan sih teman saya Dio nonton nggak baper ya, karena ini memang titik masalahnya sebenarnya ada di dia. Oke. Jadi kita fair-fairan aja di sini. Buat Dio kalau nonton video ini, sorry ya Yo, aku minta maaf sebelumnya, mohon maafin aku, jangan baper dan jangan marah. Jadi begini, Dio ini kan sahabat aku ya. Oke. Sahabat pokoknya udah sahabat banget lah, keluarga juga udah deket. Jadi ada masa di mana saya sama Dio ini rajin untuk cari pekerjaan lah. Pada saat itu masih menganggur juga kan gitu. Terus rajin kemana-mana, terus sering nginep di rumah Dio juga. Pokoknya apa-apa sama Dio aja udah kayak ya pokoknya sahabat sejati lah. Ada pada masa di mana waktu itu kita sedang tidak bersama. Dio kalau nggak salah itu pergi ke Anyer atau ke daerah mana aku lupa. Kalau nggak salah sih ke Anyer. Dia ke tempat kalau bagi dia tuh itu ke tempat paman. Oke. Apa ya, pokoknya dia bilangnya itu mangci atau apa, pokoknya itu pamannya lah intinya. Lu punya paman di Anyer? Jangan nanti ketahuan kalau ketahuan ada deh. di belakang. Ketahuan deh. Aku lagi berusaha menutupi sebenarnya. Jadi ketahuan ya teman-teman. Lanjut. Jadi Dio itu ke tempat pamannya, ya kan. Kemudian ya gitu, dia di tempat pamannya itu sharing tukar pikiran. Inilah yang membuat aku sebagai sahabat itu sebenarnya sakit hati. Pamannya bilang ke Dio, wajar aja kamu masih begini-gini aja, susah dapat pekerjaan. Ya pokoknya kamu gelisah lah hidupnya gitu. Kamu punya temen ya, si ini aku maksudnya kan. Iya. Dio cerita nih ke lu kan, setelah dibilang kayak gitu. Iya. Habis itu dia
si pamannya ini ngomong ke Mm. Dionya, Mm. udah nggak usah lagi main, nggak usah lagi berteman sama dia. Oke. Dia suka yang warna hitam dan gelap-gelap. Wih. Hanya perkara itu doang. Oke, kita anggap oke lah si pamannya Dio ini orang yang pintar lah. Mm-mm. Karena pamannya Dio nggak pernah ketemu sama saya sama sekali, ya kan? Tapi kok bisa mengetahui ya oke, memang saya suka yang warna gelap gitu kan. Tapi kan nggak make sense gitu, karena saya suka warna yang gelap, terus yang begitu-gitu tiba-tiba si paman ini harus bilang ke Dio bahwa jauhin tuh dia, Mm-mm. teman nggak baik tuh kayak begitu. Mm-mm. Inilah penyebab kenapa kamu jadi ya hidupnya begini-gini terus, gelisah, kamu nggak dapat pekerjaan, rezeki seret kalau kamu main terus sama dia. Itu titik dimana saya kaget dong. Maksudnya lo temenan sama gue, sahabatan sama gue, udah lama, dan lo lebih ya istilahnya kita udah dekat gitu kan, Kemana-mana bareng gitu ibaratnya. Terus lo kesana, lo ketemu paman lo, lo baru dapat ujangan begitu, lo tiba-tiba langsung lo dengerin dan main pergi dari gue dan tinggalin gue begitu aja. Karena pada akhirnya pada saat itu ya si Dio akhirnya jarang main lagi sama gue. Oke. Jadi jarang main, jarang ketemu. Kayak sekalipun ada waktu jadi ya dianya yang menjauh. Aduh nggak bisa nih. Aduh ini Kayak menghindar lah ya. Menghindar sekali. Jadi kayak ini kenapa ya Dio kok jadi agak susah lah intinya gitu kan. Karena kan kita sering bareng gitu. Benar-benar. Yang pada akhirnya ya pokoknya Dio cerita ke temennya ini cerita ke saya gitu. Hah, serius? Dio begitu? Iya, makanya dia menjauhi lu. Oh, jadi itu penyebab Dio menghindar dari gue. Saya nanya gitu kan. Iya, katanya lu yang suka yang item-item. Lu suka yang begitu-gitu. Jadi ya lu katanya kalau Dio main sama lu terus rezeki seret. Rezekinya Dio susah gitu. Saya sih pertama nggak kesel dulu, ketawa. Ya karena nggak masuk di akal, nggak logis. Gitu kan. Pada saat itu lu ya. Iya, maksudnya pertama ya maaf, pamannya kan ya Pak seorang manusia biasa, bukan Tuhan, bukan siapapun yang bisa menentukan kehidupan seseorang gitu loh istilahnya. Saran ya boleh-boleh aja. Cuma ketawanya saya lagi ya buat Dionya dengerin lagi istilahnya. Kok percaya gitu ya? Mau lagi percaya gitu dengan yang begitu-gituan. Terlepas dari dia mau terserah mau orang pintar kayak mau ilmunya sepintar apapun, tapi ya come on man, rezeki udah di tangan Allah gitu maksudnya kan udah ada yang ngatur. Terus cuma karena ada gue hadir di kehidupannya dia, terus lu menjauh dengan wejangan-wejangan dari paman lu itu gitu. Kan sangat lucu banget gitu istilahnya. Jadi ya udah. Oke lah ya, lu menjauh. Ada masa di mana akhirnya dia ngechat saya nih. Nek, kangen nih. Where are you? Oh, masih ingat. Masih ingat sama gue. Iya, lagi di rumah nih. Sini nih, main ke rumah. I miss you nih. Dia bilang kayak gitu, serius. Masih ada teksnya. I miss you so much nih, kata dia gitu. Ya udah nanti malam deh gue kesana ya. Gitu. Dengan ya yang you know lah yang namanya baru kayak kembali abis perasaan kesel ya kayak ya udah dia ntar malam cukup tahu aja kan? Akhirnya ya udah tuh gue saya datang ke rumahnya Dio. Weh yo gitulah ya namanya cowok gitu kan, walaupun tahu lah sama-sama canggung tapi pas ketemu ya udahlah dia juga sahabat gue. Toh nyatanya kalau gua yang masih begitu aja berarti guanya yang nggak dewasa istilahnya kan gitu. Cowok nggak begitu dong harusnya ya kan. Jadi udah ya berteman aja. Cuma gitu pas udah di rumah Dio ya paling kita nonton TV ya gitu, sedikit pembicaraan gak kayak dulu Iya jadi kayak agak canggung gitu kan. Ya mau gimana, dia sendiri yang buat dong. Ya saya yang berusaha untuk membuat supaya situasi dan keadaan tuh kondusif. Ya saya berusaha lah, seenggaknya ya lo nanya, lo ngobrol ya gua iyain deh gitu kan. Benar. Cuma ya udah gitu agak canggung gimana ya kan, yang pada akhirnya ya udahlah ya, mungkin di sini Dio mencoba untuk memperbaiki keadaan, merubah dirinya juga. Ya aku mencoba untuk melupakan hal-hal tersebut. Ya udahlah, seenggaknya dia udah kembali, ya udah terima aja dia dengan keadaannya yang sekarang. Ya alhamdulillahnya sampai saat ini pun
kami masih bersahabat bersama. Alhamdulillah. That's why sekali lagi saya tekankan, note, saya tidak pernah pergi meninggalkan. Mm-mm. Saya tidak pernah pergi meninggalkan. Saya tidak pernah pergi meninggalkan. Selalu dari awal, dari saya umur muda pun, belia pun, selalu saya yang dijauhi oleh teman-teman saya Oke. dengan perihal yang aneh-aneh. Dear- Saya juga, iya, saya Dear juga ragu. Dio ya nih. Mereka tuh manusia atau gimana, atau apa sih, makhluk apa sih gitu, menjauhi sesama manusia gitu kan. Padahal kan seharusnya kalau ada kekurangan dalam seseorang, ya kalau misalnya dia salah, tegur. Oke. Kalau ada misalnya dia harus diingatkan, ya diingatkan, kasih Oke. saran, motivasi kayak apa kayak, Betul. bukan berarti pergi menjauh. Betul. Karena pergi menjauh tidak menyelesaikan masalah dan tidak memberikan jawaban apapun. Oke. Apalagi cowok, don't be a coward man, Yes. jangan jadi pengecut man. Betul. Ya ada apa-apa kita ngobrol bareng. Ya iya, duduk bareng gitu terlebih kan. kalau misalnya dia dapat wejangan gitu dari pamannya, kalau dia ternyata memang best friend yang sebenarnya best friend gitu, ngomong aja langsung ke panenya, Nek, gue dapat wejangan nih dari paman gue, lu tuh suka yang gini-gini nih, jadi gue disuruh menjauh. Ngomong aja beneran gitu ke gue. Betul. Oh gitu ya, ya udah ya, mungkin kalau memang itu jalan terbaik ya udah, kita masing-masing aja gitu. Lebih bisa saya terima gitu, karena lebih oke, lu gentle, you tell the truth ya kan, ya I accept gue terima gitu, accept that gitu ya kan, ya Betul. udah gitu kan. Cuma ya mau gimana, dia mungkin ya masih berusaha menjaga hati saya, jadi Betul. dia tidak mengungkapkan itu, ya udah gitu kan. Iya, toh semuanya juga udah berlalu Betul. gitu. Intinya sekarang lu pun udah berubah gitu kan. Oh ya, Udah menjadi apa ya? apa tuh? Pure muslim sesungguhnya insya Allah ya. Insyaallah, insyaallah. 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 Oke, mudah-mudahan. Insyaallah. Pertanyaan terakhir bro. Oke. Apa yang jadi pengharapan terbesar lu untuk ya kawan-kawan kita mungkin yang masih mengikut hal demikian? Nasihat lu. Karena lu udah terjun langsung, lu tahu itu Betul. kesalahan. Betul. Apa pesan-pesan lu? Pesan nih. Tanpa menjudge ya. Waduh. Dari hati ke hati. Karena ini buat pesan gue juga. Ini pembelajaran gue juga. Iya sih, takutnya wah menggurui atau wah Enggak, takutnya enggak. gitu kan orang-orang. Enggak. Ini pesan-pesan lo dari hati ke hati. Ya, oke. Jadi pesan dari saya pribadi untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, setelah menonton dan mengetahui kisah-kisah saya yang saya ceritakan, pesan dan harapan besar saya sih ya, bagi mereka yang mungkin entah di dalam negeri atau di luar negeri atau dimanapun, bagi mereka yang masih, saya bilangnya tersesat deh, bagi mereka yang masih tersesat, bagi kalian yang masih tersesat, saya cuma, pertama sih saya hanya bisa berdoa dan memohon, mudah-mudahan kalian semua diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, Amin. supaya kembali ke jalan yang benar gitu. Karena terlepas dari kalian menyebut bahwa gue sudah benar kok di jalan yang begini, enggak teman-teman, itu salah karena saya pribadi sudah mengalaminya, berada di jalan seperti itu dan menganut atau memiliki aliran di ajaran tersebut gitu ya, itu sebenarnya salah besar. Karena Gitu. basically semua agama itu juga menolak hal demikian kan. Banget. Iya kan? Bukan That's hanya why. muslim gitu loh. Iya, Betul. makanya aku berdoa sih sebenarnya, yang paling utama berdoa dulu supaya kalian semua bisa dapat hidayah, kemudian kembali ke jalan yang benar. Pesan saya adalah ketika sudah mungkin ya sudah berubah, sudah sadar, yang perlu dijaga hatinya nih. Betul. Kita kudu qanaah nih, Betul. istiqomah nih, harus Betul. yang benar-benar, karena hati-hati ini sentimental sekali, karena kalau misalnya kalian nggak kuat ya bisa balik lagi. Iya. Maaf benar, nih, benar, artis benar. di luar sana aja banyak yang murtad dari Islam masuk ke agama lain, mualaf lagi masuk ke agama Islam, kadang ada lagi yang menjadi ateis atau tidak menganut sama sekali agama Betul. satupun gitu kan. Betul. Itu banyak terjadi karena apa? Itu hati dan nurani yang berbicara, teman-teman di sini Betul. sekalian. Makanya yang harus benar-benar dibersihkan itu dari dalam dulu. Nggak bisa kita kembali ke jalan yang benar dengan ngikutin tren atau hanya sekedar ngikutin nasihat orang tua atau dari teman atau dari sosial media segala macam. Benar. Harus benar dari kitanya dulu nih. Betul. Harus dari hati kita sendiri yang kita bersihkan gitu loh. Walaupun terlampau lama, nggak ada kata terlambat, teman-teman sekalian. Nggak ada kata terlambat untuk kalian tuh kembali ke jalan yang benar, supaya sadar akan bahwa itu semua salah. Jadi jaga hati kalian,
walaupun memang kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa, tapi Betul. setidaknya kita harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Mm-mm. Dan saya katakan sekali lagi bahwa hal yang saya lakukan di masa lalu itu sebenarnya itu adalah salah. Jadi teman-teman sekalian di sini mohon jaga hatinya, juga jaga kelakuannya, juga jaga dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dilakukan. Karena misalnya bagi mereka yang di luar negeri sana sudah menjadikan itu sebagai kayak agamanya ya mungkin ya, terus melakukan kegiatan-kegiatan gitu kan. Hapus itu semua, hentikan itu semua. Dan Karena pilih pergaulan kali, pilih Pilih pergaulan dan banyak-banyak cari referensi itu justru lebih bagus karena Betul. supaya gue bisa terhindar dari ini caranya gimana sih? Nah, itu Benar. lebih bagus teman-teman. Benar. Harus cari hal-hal yang benar-benar ya kalau kalian sakit pun ya kalian harus cari obatnya apa. Betul. Kalian iya kan kalau sakit panas atau Betul. apa ya kalian cari obatnya apa. Kalau anggaplah ini sebuah penyakit. Benar. Kalau ini sudah menjadi sebuah penyakit ya kalian harus cari obatnya apa supaya bisa cepat sembuh. Karena kalau ya maaf, kalau kalian terus terjebak dalam hal ini, kalau kalian terus merasakan rasa sakit ini, punya penyakit ini, sembuhnya nggak Susah enak. ya. Bukannya susah, tapi nggak enak. Nggak enak. Nggak enaknya, kenapa? Di sana nanti, di sananya nanti itu nggak ada yang bisa nyelamatin. Siapapun itu nggak akan bisa menyelamatkan kalian ya. Betul, Saya bukannya sok tahu atau sok paling pintar tentang ilmu agama di sini, tapi saya tekankan bahwa bagi mereka yang masih dalam aliran tersebut ya susah, mereka nggak akan terselamatkan, tidak Betul. akan. Jadi itu dia yang menjadikan motivasi saya juga bahwa wah masa iya gue nggak masuk surga gitu kan, Betul. masa Betul. iya gue begini terus. Jadi sadarkan diri kalian secepatnya. Mudah-mudahan juga pesan yang saya berikan di video ini buat teman-teman sekalian juga bisa menjadi bermanfaat. Bahkan kalau bisa, wah video ini sampai ditonton berjuta-juta Betul. orang Amin. di luar negeri juga. Amin. Kalau bisa nanti di translate ya, editor tolong dong ya Iya, ke bahasa siap. Inggris. Jadi bagi Insya mereka Allah, yang dari siap. luar negeri juga bisa mengerti Betul, gitu kan. betul. Iya memang harus seperti itu biar bisa Siap. ditonton banyak jutaan orang dong. Boleh, boleh. kan? Insya Allah. Supaya mereka nanti yang di luar negeri sana juga bisa paham, karena kalau di luar negeri sana itu udah jadi kayak habit, itu udah sebuah kebiasaan. Kayak misalnya gereja setan di Kolombia juga sudah didirikan gitu. Kayak misalnya mereka yang sudah melakukan ritual bertahun-tahun gitu kan, supaya mereka sadar juga Benar. gitu kan benar. bahwa itu salah. Dan ya maaf ritualnya mereka tuh menjijikan gitu loh. Iya. Gitu kan. Itu Jadi yang kalau paling kalian penting. teman-teman sekalian semua di sini mau mencoba juga untuk mencari tahu gitu, riset apa sih sebenarnya gitu kan, apa sih sebenarnya ini gitu kan, boleh silahkan searching. Dan memang ritual-ritual mereka yang mereka jalani gitu alirannya memang pertama menyesatkan, Betul. kedua sangat menyesatkan, dan Betul. mereka tersesat. Betul. Dan yang paling parah adalah ritualnya menjijikan, sangat Betul. menjijikan dan jauh dari kata kebenaran. Itu aja sih pesan-pesan dari saya. Oke, kawan-kawan semua, dah kita tahu ilmu baru, pengalaman baru ya kan? Berbagilah, Berbagi sharing. dari Mas Ananda. Iya. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua, khususnya dong. buat saya juga pribadi. Dan kita tutup aja ya Mas Ananda. Boleh. Aku juga udah deg-degan banget soalnya. Akhirnya udah sempat tadi berbesmili gitu kan. Bulu-kuduk merinding. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lainnya dan dengan informasi yang bermanfaat lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Mas. Thank you banyak.